Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu, wali peserta didik yang kami hormati, melalui video ini izinkan kami menyampaikan sosialisasi program dan kurikulum sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Terlebih dahulu kami tampilkan selayang pandang Sekolah Dasar Islam Abu Dar. قرآني وعد ووعيد قرآني تنزيل حميد قرآني درب سديد قرآني شفيع ومجيد قرآني ذكر وبيان قرآني هدى الإنسان قرآني لكل زمان وبه نبغي الجنان قرآني في قلبي قرآني في صدري قرآني دستوري به تحلو حياتي قرآني دواء للروح غذاء قرآني دعاء للقلب شفاء. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami juga ingin melaporkan program kegiatan dan kurikulum di tahun pelajaran 2019-2020. Kita mulai dari laporan kurikulum untuk Daya Serap kelas 6, kelompok tahfidz dan tajwid. Untuk tahfidznya secara 100% alhamdulillah dapat diserap oleh peserta didik kita. Kemudian untuk sertifikasi tahfidz, program unggulan, program jaminan mutu, di mana anak-anak secara mutkin per satu juz menyetorkan hafalannya. Dimulai dari juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 27. Nah, ini untuk daya serap tajwidnya. Daya serap untuk kelompok umum kita ambil dari nilai USBN atau USP, Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Alhamdulillah dari 3 tahun terakhir, di tahun 2017-18 hingga tahun 2019-2020 ada peningkatan. Daya serap untuk kelas 1 hingga kelas 5, daya serap tajwid, kemudian daya serap tahfidz 3 juz. Kami informasikan untuk daya serap tajwid di grade B masih tinggi karena sekolah menerapkan sistem pembelajaran tajwid berdasarkan target. Adapun untuk tahfidz, sistem pembelajaran kita tidak lagi berdasarkan target, tapi berdasarkan kemampuan peserta didik. Sehingga dengan demikian kita bisa memberikan 29% kesempatan untuk anak-anak kita melebihi target yang ditentukan oleh sekolah, yaitu melalui program Halaqah Tahfidz. Nah, kedepannya insya Allah untuk tajwid sendiri juga akan kita samakan seperti metode pembelajaran yang diterapkan di pembelajaran tahfidz, insya Allah. Kemudian untuk daya serap mata pelajaran kelas bawah maupun kelas atas, dari semester 1 ke semester 2 ada peningkatan. Secara umum, indeks daya serap kita di kelas 1 hingga kelas 6, dari semester 1 ke semester 2 juga ada peningkatan, dan indeks terendahnya adalah masih di atas 85, yaitu terendahnya 86. Untuk kegiatan sekolah di tahun pelajaran 2019-2020 ada sekitar 13-an kegiatan yang alhamdulillah terlaksana dengan baik, dan yang menjadi program unggulan atau kegiatan unggulan adalah sertifikasi tahfidz yang terlaksana sebanyak 2 kali. Dengan demikian kita sudah mensertifikasi juz 30 sebanyak 178 siswa dan juz 29 sebanyak 48 siswa. Ya, di kesempatan ini kita juga berkesempatan untuk mengikuti perlombaan dari MTQ Pelajar, ASESI,
hingga ESN maupun KSN. Dan alhamdulillah dari beberapa anak kita yang mengikuti lomba dapat membawa peringkat di juara 1, juara 2, maupun juara 3, maupun juara harapan. Ya, di beberapa cabang yang kita berkesempatan untuk mengikutinya, yang tetap kita membawa yang berasaskan tidak ada taruhan di dalamnya dan tidak ada unsur gharar di dalamnya, yaitu murni perlombaan. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kami di kesempatan ini menyampaikan kurikulum dan program sekolah di tahun pelajaran 2020-2021. Muatan kurikulum kita di tahun 2020-2021 tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu kita bagi menjadi 3 kelompok besar: kurikulum unggulan, kurikulum diniyah, dan kurikulum pengetahuan umum. Dan terjadi peningkatan di sini di struktur kurikulumnya, yaitu kurikulum unggulan naik 5% yang kita ambil dari kurikulum pengetahuan umum. Secara perbandingan kurikulum Diknas dengan kurikulum mandiri berbanding 36 berbanding 64%. 36-nya Diknas, 64%-nya mandiri. Untuk pengembangan kurikulum sendiri, kita ada sentuhan baru di pengembangannya. Di pengembangan bahasa ada bahasa percakapan dan bahasa pembelajaran yang menggunakan bahasa Arab nantinya. Kemudian pengembangan tahfidz tajwid, yaitu di halaqah tahfidz yang ini memasuki tahun kedua. Ya. Kemudian untuk pengembangan diniyah juga jadwal adzan untuk kelas 6. Pengembangan umum ada pembelajaran tematik aplikatif, yaitu pembelajaran tematik praktik, ya. Selain teori, kita ajarkan anak-anak untuk praktik, bisa praktik langsung. Kemudian untuk kriteria ketuntasan minimum atau yang kita kenal dengan KKM. Di tahun 2020-2021 terjadi kenaikan 5 poin, yang tadinya 70 menjadi 75, 65 menjadi 70. Bahan ajar yang kita pakai adalah sebagai berikut, baik yang kita ambil dari penerbit maupun dari mandiri, ya, cetakan mandiri. Ada Dar Syafi'i, Lafaz Book, Platinum, dan Longman. Syarat kenaikan kelas, ada 3 syarat yang harus dilewati oleh peserta didik untuk bisa naik kelas. Demikian pun untuk yang tidak naik kelas, ya, penentuan kenaikan kelas kita tetap melaksanakan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan 5 hal, dimulai dari komunikasi sekolah dan orang tua hingga proses belajarnya. Kemudian untuk syarat kelulusan ada 1 poin yang kita tambahkan di poin 4, yaitu nilai tahfidz minimal 1 juz tersertifikasi. Artinya 1 juz terjamin kemungkinannya. Selain anak-anak mampu menghafal sesuai target yang ditargetkan oleh sekolah, juga ada target yang harus dipenuhi, yaitu target tersertifikasi. Harapan kita dari 1 juz, tahun depan bisa naik 2 juz, tahun depan bisa naik 3 juz, dan seterusnya. Melihat nanti hasilnya berdasarkan kemampuan anak-anak kita. Kemudian dari program kesiswaan, yaitu ada program pembiasaan, ada kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, dan kegiatan keteladanan guru. Untuk kegiatan rutin yang menjadi fokus sekolah adalah budaya 3S saja, yaitu budaya salam. Untuk kegiatan spontan, fokusnya membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan terprogram, fokusnya program 3B saja, budaya baca, belajar, dan bersih, serta sehat jasmani. Nah, untuk pembinaan akhlak sendiri, dimulai dari nasihat pekatan oleh wali kelas, buku penghubung, dari sekolah, antara sekolah dan orang tua, dan dari program pembiasaan lainnya. Nah, selama daring ini, kita meminta bantuan dari wali peserta didik untuk mengisi buku penghubung, aspek kegiatan di sekolah, kolom spiritual, dan kegiatan di rumah, aspek kegiatan di rumah, kolom berbakti kepada orang tua, kemandirian, dan tanggung jawab. Perlu juga kami sampaikan untuk jalur komunikasi sekolah dan wali murid.
Wali murid yang memiliki saran atau kendala bisa terlebih dahulu disampaikan kepada wali kelas. Wali kelas tidak selesai bisa ke guru BK, bisa dilanjutkan ke wakil kepala sekolah sebelum sampai ke kepala sekolah. Ya. Kemudian ekstrakurikuler yang menjadi fokus kita di eskul wajibnya yaitu panahan, wajib kelas 4 ikhwan dan handicraft wajib kelas 4 akhwat. Yang wajib insyaallah ekskulnya gratis. Kemudian kita juga menyediakan ekskul pilihan berbayar dari panahan, berenang, berkuda, futsal maupun study club. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian di rencana kegiatan sekolah kita di 1 tahun ini. Di semester 1 ada 9 kegiatan, di semester 2 ada 7 kegiatan. Insyaallah ta'ala. Tentu kegiatan ini juga tetap mempertimbangkan dari arahan pemerintah dan juga kesiapan protokoler kesehatan dari pihak sekolah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari program dan kurikulum yang kami susun, yang sekolah susun, yang sekolah rencanakan, kita mengharapkan output lulusan Al-Asyarah ya, yang kita beri nama Al-Asyarah yang artinya 10, yaitu 4 pertama itu dari sisi afektifnya, yaitu spiritual dan sosial. 5 dan 6 itu untuk psikomotorik, keterampilan kita sebagai seorang muslim, dan juga 7 sampai 8 adalah kognitifnya, yaitu dari sisi pengetahuannya. Dengan demikian, anak-anak kita memiliki 3 keterampilan tersebut, sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan, sehingga dapat membekali anak-anak kita untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan dapat membekali diri sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan. Hal-hal lain bisa ditanyakan kepada wali kelas. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Jazakumullahu khairan atas kepercayaan dan dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.